Iya, awalnya memang tidak niat bikin buku, Mas. Jadi saya itu hanya menulis untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Jadi saya tinggal nulis, kemudian saya copy paste kirim. Tapi ternyata itu melelahkan karena besoknya lagi ada yang tanya lagi seperti itu terus ya. Terus kemudian tulisan itu saya upload sebenarnya awalnya itu di Wattpad. Karena saya hanya tinggal kirim link kan, dengan menjawab pertanyaan itu saya hanya kirim link itu aja. Kemudian banyak dari nakes sendiri, para dokter, kemudian teman-teman komunitas, teman-teman yang lain yang saya kirimi tulisan-tulisan saya itu bilang, Mbak tulisannya kok enak ya dibaca katanya, nggak bikin parno, nggak bikin saya takut, nggak bikin saya stres, ternyata menghadapi corona seperti ini, banyak hal-hal yang berharga kata mereka begitu. Gimana kalau dibikin buku? Ya, jadi itulah awal ide dibikin buku. Nah, kemudian saya sepakat, oke, saya nulis aja, tapi tolong bentuk tim kecil untuk ke penerbit dan sebagainya, karena bukan harus ada ISBN dan sebagainya ya. Karena memang kita ingin bukunya benar-benar buku, bukan semacam pendelan fotokopi kan. Nah, kemudian saya minta rekan di Pemkot untuk waktu itu saya masih di rumah sakit. Saya pikir kalau buku ini menulis tentang COVID dan saya berada di Gili Suci, ini artinya program pemerintah kan. Saya harus melibatkan orang-orang yang ada di pemerintahan. Dan saya ingin kalau memang ini betul-betul jadi buku, saya ingin ada sambutan dari pemilik Kediri ya. Dalam hal ini Pak Wali Kota ya. Saya meminta Pak Wali untuk menulis sambutan di buku. Jadi kita kirim berupa print out. Waktu itu tulisan di print rekan saya yang ada di Pemkot. Kemudian menghadap ke Pak Wali Kota. Alhamdulillah sambutannya beliau bagus setelah membaca dan sambutannya ada di situ ya. Beliau menyebutkan karena memang juga kenal dengan saya sehingga menyebutkan positif ya, menurut beliau tulisan saya renyah gitu ya, enak dibaca. Nah saya mohon maaf juga, saya langsung ke beliau, mohon maaf Pak Wali karena ini bukunya enggak ilmiah, tapi saya minta sambutan. Katanya beliau, oh enggak apa-apa Mbak Wulan, ini enak kok bukunya renyah gitu. Kemudian saya juga minta sambutan ya, selain itu kepada Bapak Kepala BNNP Jawa Timur, karena waktu itu beliau mengirimkan obat Cina, saya nggak tahu ya, ke saya dari Surabaya, sehingga saya minta sambutan beliau. Juga saya meminta sambutan kepada Kepala Dinas Kesehatan karena beliau yang punya program untuk Rumah Sakit Gili Suci khusus OTG itu, sehingga Dr. Fauzan juga memberikan sambutan di buku saya dan beliau sudah membaca. Kemudian juga sambutan yang satunya dari Ketua DPRD Kota Kediri yang waktu itu memang barusan saya temui karena terkait urusan dinas ya. Jadi saya ingin orang-orang yang baru saya temui itu tidak parno ya, karena baru ketemu saya kemudian mendengar saya positif dan beliau memang sempat swab 3 kali karena setelah bertemu saya itu ya lumayan, saya sendiri awalnya memang takut Mas, takut, kaget ya, bingung ya karena mendengar jalani karantina di Rumah Sakit Gili Suci. Pengalaman saya itu terutama dengan teman-teman nakes ya, tenaga kesehatan yang saya tulis di buku itu sebagai astronot. Jadi astronot, saya menganalogikan diri saya, Mas Didi ya, saya sedang berwisata ke luar angkasa, sehingga saya happy. Karena kuncinya kita sembuh, karena COVID kan belum ada obatnya ya. Kuncinya adalah antibodi terbentuk bagus. Ketika antibodi terbentuk, dia bisa melawan virus yang ada di tubuh kita. Antibodi terbentuk kalau kita berpikir positif dan bahagia. Maka saya menganggap diri saya sedang wisata di galaksi lain, bertemu astronot. Nah, para nakes ini yang melayani saya setiap hari. Kemudian mereka ya, saya lihat keringatnya ya seperti itu yang kemudian mereka ketika mendaftar menjadi relawan COVID, saya tanya ya setiap kali mereka berkunjung, itu tantangan dari keluarga juga luar biasa. Kemudian dari bahkan cari kos-kosan itu juga susah mereka karena masyarakat pada takut ya. Tapi alhamdulillah akhirnya itu terlampaui. Nah ini pengalaman yang luar biasa bagi saya karena selama ini saya kan tidak mendengar langsung ya dari para nakes bagaimana suka dukanya mereka, bahkan bukan hanya masalah pekerjaannya tapi masalah ditolak keluarga, kemudian ditolak masyarakat tidak bisa cari kos, bahkan ada seminggu pertama itu katanya PP dari Kasembon ke Kediri. Ada salah satu nakes ya? Iya betul. Jadi luar biasa perjuangannya mereka, saya kira. Kemudian menghadapi kita juga harus pakai hazmat juga. Ya, makanya disebut astronot tadi ya. Iya, saya sebut astronot. Dan di saat semua orang takut kepada kita, mereka harus melayani orang yang positif. Kan kita diisolasi kan otomatis kan memang orang nggak boleh ketemu dengan kita, mereka harus ketemu, harus melayani.
Nah, ini menurut saya pengalaman yang luar biasa itu adalah bertemu dengan para nakes. Kejadian yang menimpa Bu Wulan ini selama ini dan menjalani isolasi 8 hari di rumah sakit, apa diantaranya? Hikmah yang juga saya tulis di buku, menjadi banyak quote ya di buku itu adalah kita itu bahagia itu kuncinya hanya diri sendiri. Ada dua ya. Syukuri apa yang diberikan Allah, jangan sesali yang terlewat. Kemudian setiap diberi takdir oleh Allah, yakinlah itu yang terbaik, the best for me, the best for us. Apapun takdir dari Allah itu pasti yang terbaik, pasti yang terkeren gitu ya. Itu hanya kuncinya yang bisa saya rasakan, yang saya tulis ke dalam satu part sendiri, yaitu internalisasi 8 hari. Internalisasi 8 hari ya. Di buku itu ada berapa part yang setiap part saya kasih judul, Mas. Pertama judulnya positif COVID, kedua ganti kacamata, ketiga dan seterusnya saya beri judul yang menarik. Saya langsung mengubah kacamata. Saya tulis di part 2 itu ganti kacamata. Saya mengubah sudut pandang bahwa saya ini tidak sakit. Karena saya memang merasa sehat, Mas. Pagi itu saya masih sepedahan waktu positif itu. Bu Wulan, masyarakat lain kan biasanya kalau sudah terkena COVID ini tertutup. Nah, Bu Wulan ini begitu terbuka dan menceritakan kisah-kisahnya, itu tujuannya seperti apa tuh? Apa semacam edukasi atau bagaimana? Iya betul, saya ingin mengajak bahwa kita ini bisa kok melawan corona ini. Saya ingin mengajak merubah ganti kacamata. Ganti kacamata tadi ya. Saya ingin mengajak banyak orang ganti kacamata. Kalau di Wattpad itu sampai 6.000 yang baca, saya ingin 6.000 orang itu ganti kacamata semua. Artinya jangan terlalu paranoid karena banyak stigma ya. Kalau orang keluar dari rumah sakit juga dijauhi, orang kena COVID itu seperti aib ya, harus dijauhi, dikucilkan seperti itu. Memang betul kita harus jaga jarak dan sebagainya, tapi ini kan bukan aib. Jadi saya merasa enjoy aja, fine aja ketika saya tiap hari saya update di status, selfie, saya ceritakan kondisi sana, saya tulis di status, saya tulis di Instagram. Saya merasa enjoy karena ini bukan aib dan ini suatu pembelajaran bagi kita, dan mungkin tulisan saya ini bermanfaat begitu. Jadi tujuannya hanya seperti itu sih, untuk memberi manfaat aja di saat saya sendiri itu mungkin punya waktu luang dan bisa memberi manfaat dalam kondisi yang kata orang itu menyedihkan ya. Dalam kondisi sakit kata orang, tapi saya merasa sehat, maka saya ingin bisa bermanfaat aja bagi orang lain.